Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian peserta KSM Ekonomi Sekabupaten Banyumas MA swasta ini. Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai untuk pembimbingan yang pertama. Kami akan mulai dari materi kelas 12, yaitu tentang akuntansi. Nah, mungkin yang kelas 12, peserta yang kelas 12 itu sudah belajar tentang akuntansi ya. Tapi kalau yang kelas 11 kan ini belum. Jadi saya mulai dari kelas 12 dulu materinya. Nah, untuk pertama kali yaitu tentang persamaan akuntansi dasar. Ini buat intermezzo saja ya. Jadi kata akuntansi itu sebenarnya masing-masing huruf ada kepanjangannya satu-satu, yaitu tentang angka, keputusan, uang, nominal, transaksi, akun, netral, seni, dan informasi. Jadi di dalam akuntansi itu nanti kita akan berhubungan dengan beberapa keterangan ini. Definisi akuntansi sendiri itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan tentang informasi perusahaan atau informasi keuangan perusahaan yang di dalamnya nanti akan diambil keputusan untuk pihak pemakai informasi. Jadi di dalam akuntansi itu nanti kita belajar tentang proses identifikasi, pengukuran, dan sampai pelaporan keuangan. Nah, yang nantinya itu nanti akan menghasilkan output berupa informasi ekonomi atau informasi perusahaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Di dalam proses akuntansi ada beberapa tahap, yaitu dari awal transaksi nanti kita akan melakukan penyeleksian data ya. Jadi dari transaksi itu kan kita akan mendapatkan bukti dari transaksinya, yaitu namanya data. Nah, dari data itu kita seleksi, kemudian kita analisis. Jadi dari data itu kita menganalisis apakah ini menambah atau mengurangi. Kemudian dari tahap analisis kita akan melakukan pencatatan dan pembukuan. Nah, di tahap ini ada beberapa pencatatan dan pembukuannya. Nanti kita belajar bersama. Kemudian dari tahap pencatatan dan pembukuan kita lanjut ke neraca saldo ya. Jadi di neraca saldo itu nanti harus ada keseimbangan. Yang terakhir kemudian laporan keuangan. Nah, karena ini untuk KSM ya, jadi saya nanti akan melihat dulu soal-soal yang sekiranya itu sering muncul di KSM tingkat provinsi dan nasional. Jadi karena tahap akuntansi itu banyak sekali, jadi nanti saya ambil beberapa saja yang sekiranya sering muncul di soal KSM kayak gitu. Nah, dari jenis transaksi ini ada transaksi eksternal dan internal. Kalau eksternal ya berarti transaksinya itu berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya membeli barang. Kita membeli barang kan berarti interaksinya itu dengan pihak luar perusahaan. Transaksi internal berarti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, jadi hubungannya dengan pihak dalam perusahaan. Nah, untuk bukti transaksi yang biasa terjadi di dalam perusahaan itu antara lain cek, kemudian bill get, faktur pembelian, kwitansi. Ini hanya beberapa contohnya ya, tapi masih ada banyak untuk bukti transaksinya. Nah,
Di dalam persamaan dasar akuntansi ini ada rumus dasarnya, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi di dalam akuntansi, harta yang kita miliki itu merupakan pertambahan antara utang kita dengan modal kita. Jadi misalnya kita punya modal 2 juta, kemudian hutang kita 1 juta. Nah, berarti hartanya itu 3 juta. Ini hanya rumus dasar akuntansinya. Nah, di dalam kelompok harta itu ada beberapa akun, antara lain akun kas. Kas itu dalam akuntansi adalah uang cash, uang tunai. Kemudian ada surat berharga, wesel tagih, piutang, peralatan, perlengkapan, dan seterusnya itu. Jadi nanti kalau kalian ada misalnya nggak paham ini sih apa Bu kayak gitu, nanti saya jelaskan. Ini hanya pengetahuan saja dulu untuk akun-akun hartanya. Kemudian kelompok kewajiban atau hutang itu ada hutang berjangka dan hutang lancar. Berjangka berarti ada waktu jangkanya lebih dari 1 tahun. Kalau hutang lancar biasanya di bawah 1 tahun. Kemudian kelompok modal ada dari usaha, komisi, bunga, sewa, dan dari luar usaha juga ada. Nah, kita lanjut ke pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan untuk akun-akun masing-masing kelompok ya. Ada kelompok harta, akunnya apa saja, kelompok hutang atau kewajiban, akunnya apa saja, kemudian kelompok modal, akunnya apa saja. Nah, ini saya akan lanjut ke persamaan dasar akuntansinya untuk pencatatannya. Jadi saya tampilkan ada contoh, Tuan Ali itu akan mendirikan sebuah usaha bengkel motor. Nah, usahanya ini nanti akan dinamai dengan FHP. Transaksi yang terjadi di dalam usaha Tuan Ali itu, misalnya yang pertama adalah penginvestasian ya, karena usaha awal biasanya transaksinya adalah penginvestasian modal. Jadi di sini Tuan Ali menginvestasikan uangnya 10 juta sebagai modal usaha. Maka pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansinya adalah nanti kas atau hartanya bertambah. Jadi kalau arah panah ke atas bertambah, panah ke bawah berkurang. Jadi dari transaksi di atas ini itu akan menambah akun harta, yaitu kas, kemudian akun modal ya. Jadi karena kita investasi berarti harta perusahaan bertambah, modalnya juga bertambah. Pencatatannya seperti ini. Jadi nanti kan di kelompok harta itu ada beberapa akun. Nah, karena ini baru satu transaksi, jadi ini baru satu akun, yaitu kas. Karena kita investasinya kan berupa uang tunai, jadi kasnya bertambah, uang tunai kita bertambah. Kemudian selain kas, modal juga bertambah. Kalau hutang ya tidak ada, karena ini hanya pengaruh terhadap kas dan modal. Ini untuk contoh transaksi pertama. Kemudian transaksi yang kedua, di sini Tuan Ali membeli perlengkapan sebesar 1.600.000 secara tunai. Nah, berarti analisisnya adalah kas berkurang karena kita membelinya secara tunai, berarti kan kasnya berkurang. Tetapi perlengkapan bertambah karena perlengkapan itu akun harta. Untuk pencatatannya seperti ini. Karena kita membeli tunai berarti kasnya berkurang. Nah, kalau dalam akuntansi itu tanda kurangnya adalah tanda kurung, tidak min tapi tanda kurung.
Jadi kalau ada tanda kurung otomatis itu berkurang. Jadi ini kasnya berkurang untuk membeli perlengkapan, dan muncul akun baru yaitu akun perlengkapan bertambah 1.600.000. Nah, setelah masuk 2 transaksi maka harus di garis bawah untuk saldonya. Jadi kas per transaksi yang kedua ini saldonya adalah 8.400.000, perlengkapan 1.600.000, dan di sisi sebelah kredit ini, sebelah kiri itu modal dan hutang masih tetap ya. Kemudian dibeli peralatan 7.800.000, dibayar tunai 5.800.000, sisanya besok. Nah, analisisnya karena ini ada pembayaran tunai berarti kas berkurang. Kemudian karena ada sisa berarti kita masih hutang, hutangnya bertambah. Kemudian karena kita membeli peralatan, jadi peralatannya bertambah. Pencatatannya seperti ini. Kasnya berkurang tadi ya, karena kita membayar tunainya sekian. Kemudian peralatan bertambah sebesar yang kita beli. Hutang juga bertambah sebesar sisa yang belum terbayar. Nah, kalau selanjutnya itu masuk transaksi garis bawah, masuk transaksi garis bawah. Nah, ini saldo per transaksi yang C ini. Jadi ini sudah berkurang lagi, perlengkapan tetap, tidak ada pengaruh, peralatan bertambah, modal tetap, hutang bertambah. Kemudian ada transaksi dibeli perlengkapan 800.000, dibayar minggu depan. Kita berarti utang ya. Nah, perlengkapannya bertambah karena perlengkapan adalah akun. Sudah beli berarti menambah. Hutang bertambah karena kita tidak membayar. Bayarnya itu minggu depan. Untuk pencatatannya seperti ini. Perlengkapan bertambah 800, hutangnya bertambah. Yang lain tetap. Nah, saldonya seperti ini. Kemudian diterima hasil usaha hari ini sebesar 2 juta. Nah, berarti kita menerima uang ini dari hasil usaha bengkel. Analisisnya, kas bertambah karena kita menerima uang, pendapatan atau modalnya juga bertambah. Ya. Jadi karena kita mendapat hasil usaha, kasnya bertambah, modalnya bertambah. Pencatatannya seperti ini, kas bertambah, kemudian modal juga bertambah. Saldo yang terakhir ini, yang terbaru, ya setelah masuk transaksi E. Kemudian dibayar gaji karyawan, berarti mengurangi harta, yaitu kas, dan mengurangi modal. Pencatatannya seperti ini, kas berkurang, ya, tanda kurung, kemudian modal juga berkurang. Jadi karena kita membayar gaji, maka mengurangi kas dan modal. Nah, seperti itu untuk pencatatan persamaan dasar akuntansi ya. Nanti bisa kalian putar ulang untuk videonya, bisa dipahami. Nanti ketika ada kesulitan atau yang belum paham bisa ditanyakan via WA ya. Sekian dulu untuk pertemuan yang pertama di materi pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.